Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin sekalian, sebentar lagi akan menghadapi KSM terintegrasi tingkat MTS tahun 2021. Untuk KSM kali ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, karena yang sebelumnya pun sudah terintegrasi antara mapel IPA dengan agama, kemudian IPS dengan agama, matematika dengan agama. Nah, yang paling penting hari ini saya akan coba menguraikan kisi-kisi KSM terintegrasi tingkat MTS tahun 2021 terkhusus di mapel 3 ya. Matematika, IPA, kemudian IPS yang terintegrasi ke dalam materi-materi agamanya juga. Nah, hari ini saya coba uraikan kisi-kisi soal-soal apa saja yang akan muncul terkhusus di integrasi mapel PAI atau agamanya. Baik, kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kisi-kisinya. Materi agama tidak akan jauh dari 5 aspek atau kurang lebih 4 aspek. Yang pertama tentang sejarah dan kebudayaan Islam, yang terdiri dari bagaimana sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW, mulai dari lahir, bagaimana kondisi Mekah pada saat itu ketika Nabi Muhammad lahir, bagaimana kehidupan remaja Nabi sampai diangkat menjadi Rasul, sampai wafatnya Nabi. Nah, seputar itulah yang harus disiapkan oleh para peserta KSM. Yang kedua ada Khulafaur Rasyidin, ini pengganti Nabi setelah Nabi wafat. Jadi ini beruntun ya, ketika Nabi masih hidup, mulai dari masa kelahiran, kemudian remaja, dewasa, sampai wafat, hingga akhirnya dilanjutkan estafeta kepemimpinan Islam oleh Khulafaur Rasyidin. Mulai dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, dan kemudian Ali bin Abi Thalib. Nah, itu yang harus perlu disiapkan oleh para peserta didik, harus memiliki pengetahuan tentang sejarah yang komprehensif. Yang ketiga, dinasti Bani Umayyah. Ini pun sama, runtutan setelah Khulafaur Rasyidin, maka masuk ke dinasti atau Bani Umayyah ya, yang ratusan tahun yang pernah menorehkan tinta emas di zamannya, bagaimana para khalifah atau para pemimpin pada saat itu, mulai dari Muawiyah bin Abi Sufyan dan lain-lain. Nah, itu materi-materi ini yang perlu disiapkan oleh para peserta. Kemudian materi fikih ya, ada 2 konsep. Yang pertama konsep bersuci, mulai dari pasti ya, kalau bersuci berkaitan dengan wudhu, tayamum, mandi besar, kemudian banyaklah ya konsep bersuci yang harus disiapkan, sehingga ini penting juga bagi para peserta didik, bukan sekedar matematikanya baik, tapi benar-benar konsep agamanya itu terintegrasi. Nah, ini keunggulan atau KSM tahun ini. Selanjutnya sholat termasuk sholat berjamaah, mulai dari rukun sholat, hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, itu akan diintegrasikan dengan beberapa soal yang akan muncul nanti pada saat KSM. Yang ketiga ada akidah akhlak. Nah, kalau bicara tentang akidah ya otomatis tidak akan jauh dari rukun iman ya, meyakini bagaimana Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, qada qadar. Nah, ini cakupan tentang akidah. Sifat-sifat Allah yang wajib, yang mustahil, yang jaiz, ini pun perlu disiapkan ya, diulang-ulang kembali karena ini materi kelas 7 ya kalau tingkat MTS. Kemudian keteladanan para nabi, ini materi kelas 8 MTS ya, mujizat, kemudian ulul azmi ya, ini akan kembali dihidangkan dalam soal-soal KSM. Islam, iman, dan ihsan. Nah, keterkaitan antara iman, Islam, dan ihsan ini pun perlu didalami kembali ya, barangkali muncul nanti di soal-soal KSM yang diintegrasikan dengan mata pelajaran yang lain. Kemudian kisah orang soleh dalam Al-Quran ya, mulai dari keluarga Imron, kemudian banyaklah orang-orang soleh dalam Al-Quran yang dijelaskan. Ini pun harus dipelajari oleh para peserta didik atau para peserta KSM. Kemudian Quran dan hadis sudah jelas ya, bisa jadi teks soalnya itu nanti ada Qurannya, ada hadisnya, jadi perlu disiapkan. Iman, tentang toleransi, tentang istiqomah dalam beribadah, tahsin dan tajwid, ini pun penting ya, perlu disiapkan. Jadi siapkan sedemikian rupa agar benar-benar kita sukses untuk mengikuti KSM tahun ini, sehingga lolos tingkat kota, kemudian tingkat nasional, dan kemudian menjadi juara ya. Itu kisi-kisi dari mapel agama, mulai dari fikih, kemudian akidah akhlak, SKI, kemudian Quran dan hadis ya.
Baik, itu saja mungkin ya secara singkat saja pengenalan atau gambaran kisi-kisi materi agama yang akan muncul pada soal-soal terintegrasi tahun ini, dan mudah-mudahan kalian semua para peserta yang mengikuti KSM tahun ini tingkat madrasah baik itu MTS, MA ataupun MI mendapatkan kesuksesan ya, sekaligus mendapatkan kemudahan pada saat mengerjakan soal-soalnya. Ya, siapkan juga soal-soal yang berbentuk bahasa Arab ya. Jadi soalnya bahasa Arab ataupun bahasa Inggris ya, kemungkinan juga muncul. Ya, jadi silakan disiapkan. Baik, itu saja. Terima kasih ya, kisi-kisi KSM terintegrasi tingkat MTS tahun 2021 yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.